Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Kembali malam ini kita boleh datang di hadirat Tuhan untuk kita bersyafaat bagi kota-kota kita, bangsa kita, bahkan juga dengan bangsa-bangsa. Kami senang Bapak Ibu Saudara boleh bergabung baik melalui ruang Zoom maupun channel YouTube Menado Segala Bangsa. Baik Saudara, kita akan renungkan firman pada malam ini. Saudara, kita akan buka bersama dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Markus 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi saya minta Pak Benjamin bantu membacakan buat kita semua. Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Markus 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ya, demikian firman Tuhan. Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang, merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Benjamin. Saudara, kalau kita lihat di dalam peristiwa yang kita sudah baca, ya, yang kita sudah dengar, saudara, di dalam seluruh kehidupan Yesus pada waktu dia ada di bumi, di dalam pelayanannya, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu marah. Dan kalau saudara kita lihat kemarahan Tuhan Yesus di sini, gimana saudara? Marah biasa atau sangat marah saudara? Ya, kadang-kadang kita baca Alkitab kita nggak nyadar ya, tapi pada waktu kita mulai merenungkan, ya, kita bisa kaget juga ini. Di sini saudara kita melihat firman mengatakan apa? Ya. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati ditunggang balikan. Ya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus benar-benar sangat-sangat marah sekali. Yesus benar-benar sangat marah besar. Kenapa Yesus sampai marah besar gitu? Karena nggak main-main saudara. Pedagang-pedagang baik Allah itu dikatakan itu bangku-bangkunya, tempat jualannya itu ditunggang balikan, diobrak-abrik. Yang saya heran kok para pedagang itu nggak ngamuk gitu ya. Karena bisa aja mereka ngamuk keroyok Tuhan Yesus. Kan mereka banyak juga. Tapi mungkin mereka hanya terkaget-kaget aja saudara. Ya. Pada waktu melihat reaksi Yesus yang begitu marah. Waktu mereka berjual, berdagang di dalam lingkungan bait Allah. Dan di sana saudara, dengan tegas apa? Tuhan Yesus memang mengusir mereka. Tuhan Yesus memang tidak mau mereka berjualan, berdagang di dalam lingkungan bait Allah. Dan di situ Yesus menegur dengan keras kepada mereka, rumahku akan disebut apa?
rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, mengapa di dalam peristiwa ini Tuhan Yesus sampai marah besar? Karena saudara, orang-orang yang datang ke dalam bait Allah, nomor satu apa? Mereka tidak lagi menjaga kekudusan teritori wilayah baitnya Tuhan. Ya. Saudara, ini yang membuat Tuhan Yesus benar-benar marah gitu. Karena itu perikopnya dikatakan Yesus menyucikan bait Allah. Saudara, area bait Allah itu area yang kudus. Area di mana Tuhan hadir secara khusus, walaupun Tuhan ada di mana-mana, tapi area ataupun teritori bait Allah itu adalah teritori yang kudus karena di dalamnya Tuhan hadir secara khusus. Jadi saudara, sesungguhnya gedung-gedung gereja, tempat-tempat beribadah, apakah mungkin itu dari ruko atau rumah, kalau itu benar-benar sudah dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi rumah Tuhan, tempat dilangsungnya kegiatan rutin ibadah, itu sudah menjadi tempat kudus, saudara. Area yang benar-benar kudus. Tuhan Yesus betul-betul marah besar karena mereka sudah menyalahgunakan akan keberadaan bait Allah itu. Bukan lagi menjadi tempat kudus, tetapi dikatakan apa? Menjadi sarang penyamun. Nah, ini yang kita harus mengerti, saudara. Saudara ingat baik-baik, baik itu gereja, persekutuan, baik itu menara doa. Prinsipnya tempat-tempat area pelayanan itu teritorinya Tuhan, saudara. Dan itu teritori area yang kudus. Kita harus paham itu. Kalau sudah zaman modern ini, ya seperti sekarang kita bicara, walaupun bukan bicara lagi fisik, kita ada di menara doa segala bangsa. Ini area apa? Ini area yang kudus. Amin. Kalau kita bicara mungkin seperti sekarang kecanggihan teknologi, mungkin kita ada grup WA, pelayanan, itu area apa? Itu sudah area yang kudus, saudara. Jadi area di mana pelayanan, tempat pelayanan, area gereja, area persekutuan, area menara doa, ingat saudara, itu sudah area yang kudus. Di mana Tuhan hadir secara khusus di situ, dan karena itu saudara, kita nggak boleh mencemari. Kita nggak boleh semau gue. Kita tidak boleh apa? Menyalahgunakan. Karena itu sudah area kudus, saudara. Dan Tuhan akan sangat-sangat marah kalau area dia yang kudus di mana dia hadir, itu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Di sini Yesus katakan, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kamu sudah jadikan apa? Sarang penyamun. Jadi saudara jaga, saudara ya. Baik dalam grup WA, di dalam lingkungan pelayanan. Karena ini kudus, saudara. Kita jangan sampai kita berselisih. Kita jangan sampai bertengkar. Kita tidak boleh ada kesalahpahaman. Kita tidak boleh, saudara, bikin masalah lah intinya. Karena itu sudah wilayah teritori Tuhan yang namanya teritori Tuhan yang kudus. Area Tuhan yang kudus. Dan ini yang membuat Tuhan Yesus betul-betul sangat marah besar kepada para pedagang ini. Karena bait Allah mereka sudah salah gunakan, mereka pakai untuk mencari uang, mencari keuntungan. Dan menghalalkan segala cara di sana untuk mendapatkan apa? Yang namanya keuntungan semata. Nah ini saudara yang membuat Tuhan Yesus benar-benar murka.
benar-benar begitu marah. Jadi saudara ingat, wilayah pelayanan itu adalah wilayah yang kudus. Jadi benar-benar kita harus jaga sikap. Jangan kita jadikan itu hanya sebagai tempat untuk kita mencari keuntungan. Area pelayanan, area ibadah itu area di mana kita datang untuk berbakti kepada Tuhan. Kalau sudah tanya saya terus, Pak Hebron, kalau saya mau jualan di dalam grup, boleh apa enggak? Ya. Saudara, sebenarnya sih tidak terlalu masalah ya. Kecuali kita lagi ibadah seperti ini lalu saudara tawari dagangan, itu baru nggak boleh saudara ya. Tetapi jangan sampai bertengkar saudara ya. Jangan sampai ada pertengkaran hanya karena urusan jual beli. Seperti waktu yang lalu saudara. Ya. Hanya karena urusan jual beli ada masalah, ada pertengkaran. Yang repotnya dua-dua lagi tidak aktif ikut doa. Hanya ada di grup tapi nggak ikut doa. Ya, sehingga saya hubungi. Ya, satu persatu saya hubungi. Saya berusaha mediasi damaikan. Ya. Saya bilang ikut cara Tuhan. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sama-sama anak Tuhan kita harus jadi terang. Supaya kamu diberkati. Ya, karena ada yang nggak terima saudara ya. Nah, ada yang nggak terima, ya, saya hubungi. Udahlah. Saya bicara ini dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau kalian ada masalah di dalam grup, itu yang malu saya. Dikiranya Pak Hebron tidak pernah didik, tidak pernah ngajari. Padahal kalian tidak pernah ikut kegiatan kita. Cuman adanya di grup, tapi tidak pernah ikut. Kalau ikut di grup, dalam kegiatan, pastilah karakternya berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Saya bilang ikut aja supaya kamu diberkati. Ya puji Tuhan saudara. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Pak Hebron, ada apa itu? Begini-begini. Saya sudah lihat, gini aja Pak. Saya tergerak bayarinlah dagangannya. Oh gitu, iya. Saya tergerak bayari dagangannya supaya dua-dua pihak damailah. Ya. Ya. Jadi yang sudah terima barang nggak usah kembalikan, yang juga sudah jual juga dia nggak rugi karena dibayar juga. Sudah saya yang bayarin. Nah, makanya saya bilang lihat tuh, kamu mau ikut cara Tuhan, mau ikut nasihat saya, selesai kan? Ada mujizat kan? Ada orang yang kita tidak tahu, tiba-tiba digerakkan Tuhan cari saya, mau bayari, selesai. Ya. Saudara, bukan berarti dalam grup kita nggak boleh jualan, boleh aja ya. Mungkin paling bagus mungkin japri ya, pribadi aja gitu. Dan kalau ada masalah jangan bawa dalam grup. Ya, sehingga seluruh dunia tahu. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan, jangan buat rumahku jadi sarang penyamun. Ya. Nah, so ini yang kita mesti ingat baik-baik ya. Area pelayanan, area yang kudus, kita harus jaga kekudusannya bukan karena siapa-siapa. Bukan karena hamba Tuhannya gembalanya, tapi kita menghormati ada kehadiran Tuhan di sana. Entah itu gereja, persekutuan, menara doa atau pelayanan. Ini yang menyebabkan Tuhan marah besar karena mereka melanggar kekudusan Tuhan di dalam bait Tuhan, rumah Tuhan yang kudus. Kedua, saudara, Tuhan marah besar karena mereka punya motivasi nggak benar. Orang-orang ini datang ke dalam bait Allah bukan berbakti kepada Tuhan. Tetapi semata-mata hanya untuk mencari uang. Hanya untuk semata-mata mencari keuntungan. Saya tahu saudara ada orang-orang tertentu kadang-kadang dia ikut di gereja, dia ikut di persekutuan. Bukan mau berbakti ke Tuhan, cari utangan.
Cari kenal si A, si B, ya, untuk diutangi, saudara. Ada yang model begitu. Begitu dia sudah kenal si A, si B, si C, dia utang tuh. Setelah utang, nggak bisa bayar, dia keluar. Nanti pindah lagi di gereja lain, pindah lagi di persuan lain. Ya. Nah, ini yang Tuhan katakan, ya, yang menyebabkan Tuhan Yesus marah. Orang-orang ini mereka datang di dalam gereja, dalam bait Tuhan cuma mencari uang semata-mata untuk keuntungan sendiri. Dan ini yang membuat Tuhan Yesus murka, sehingga dikatakan menunggang balikan meja-meja dagangan mereka. Tempat dagangan mereka. Saudara, ini yang benar-benar kita mesti perhatikan, ya. Kita, saudara, kalau datang di dalam satu pelayanan, di gereja, dimanapun, saudara, di persekutuan, di mana doa, kita harus punya motivasi yang namanya tulus. Ya, harus punya motivasi yang namanya murni. Kalau kita misalnya datang ke dalam gereja, kita datang ya berbakti. Kalau kita misalnya pelayanan, ya datang aja untuk pelayanan. Sesuai dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mungkin melalui gembala atau melalui hamba Tuhan. Kalau kita mulai mikir, cari kedudukan, cari nama, ya, nah itu, saudara, motivasi kita mulai nggak benar. Nah itu nggak boleh, saudara. Kalau kita dalam menara doa seperti ini, saudara, kita pelayanan namanya pelayanan doa. Motivasi kita apa? Ya motivasi kita sudah. Kita mau datang berdoa bersyafaat buat siapa? Buat kota kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa. Itu aja motivasinya. Tidak boleh ada motivasi yang lain. Jadi benar-benar, saudara, di dalam pelayanan kita benar-benar harus punya motivasi yang tulus murni. Karena kalau kita tidak punya motivasi yang tulus murni, benar-benar bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk jadi kepala, bukan untuk cari nama, tapi betul-betul tulus murni hanya untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan berkenan akan kehidupan kita dan pelayanan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya motivasi-motivasi yang lain untuk kepentingan diri, keuntungan diri, ini yang membuat Tuhan Yesus murka. Makanya kalau saudara lihat waktu Yesus hidup di dalam pelayanan, saudara nggak pernah lihat kemarahan Yesus ini benar-benar satu kemarahan yang luar biasa. Jadi Tuhan betul-betul murka, Tuhan betul-betul marah, saudara, kalau kita tidak menjaga ketulusan kemurnian kita pada waktu kita datang di dalam rumah Tuhan. Kalau kita datang berdoa, datang ibadah, ya sudah, benar-benar motivasinya cari Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kalau melayani, ya betul-betul motivasinya melayani. Nah ini yang terjadi. Ini yang menyebabkan Tuhan Yesus benar-benar begitu murka kepada orang-orang yang saat itu sedang berjualan di dalam lingkungan bait Allah pada waktu itu. Kemudian saudara, kita melihat Yesus mengatakan apa? Ya, di sana dikatakan, kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus mengatakan orang-orang yang datang di bait Allah ini telah membuat bait Allah ini jadi sarang penyamun, sarang kejahatan. Nah ini apa? Ini berarti apa? Di dalam bait Allah, di dalam pelayanan kita nggak boleh tengkar, saudara. Ada masalah apapun, kita harus selesaikan dengan apa? Dengan baik. Tidak boleh dengan emosi, tapi dengan apa? Dengan hati dingin, dengan kepala dingin, saudara. Tuhan tidak mau pelayanannya jadi sarang penyamun, saudara. Sarang penyamun berarti apa? Kan jadi sumber kejahatan berarti kan? Ya. Jangan sampai, saudara, orang yang datang ibadah di tempat kita, di rumah dia damai, tenang, dia datang ke tempat ibadah kok orang bertengkar, kan diketawain nanti. Ini apa-apaan?
Saya di rumah damai sejahtera, penuh sukacita. Nih saya mau datang berbakti, mencari damai, sukacita, kok malah ketemu orang bertengkar. Ini kan memalukan sekali. Ini yang Tuhan bilang sarang penyamun, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita melakukan dosa-dosa, kejahatan, ya, di dalam yang namanya pelayanan. Tidak boleh, saudara. Ya, berselisih, tengkar, cekcok, salah paham satu dengan yang lain. Tidak boleh. Ya. Tuhan tidak mau, ya, dikatakan rumahnya dia jadi sarang penyamun. Tidak boleh. Jadi ada masalah apapun, saudara, belajar selesaikan dengan baik. Dengan apa? Berpegang kepada prinsip firman. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Andai kata kita merasa disakiti, dibuat tersinggung, ya, disalahpahami, difitnah, sudah tanggapi aja dengan positif, ya, tanggapi aja dengan kepala dingin, tanggapi aja dengan baik, ya. Tidak boleh ada kejahatan di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan. Pelayanan itu harus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan, saudara. Ini yang membuat Tuhan marah. Karena dikatakan bait Allah udah jadi sarang penyamun. Berarti apa? Di situ pasti banyak terjadi pertengkaran, para perselisihan. Mungkin antara pedagang dengan pedagang yang berjualan di bait Allah itu, atau juga mungkin pedagang dengan pembeli, pada berantem mereka. Mungkin dalam hal harga apa semua, ya, karena kita tahu para pedagang itu mereka jualan itu kan korban-korban, binatang-binatang yang mau dipersembahkan oleh umat Tuhan yang datang ke situ. Mereka belanja di situ, beli di situ untuk dipersembahkan. Mungkin pedagangnya mungkin, ya, jualannya sudah janjian kasih binatang, misalnya domba yang bagus, ya, ternyata waktu ini tidak ditepati, kasih domba yang cacat. Mungkin terjadi pertengkaran, ya, sehingga Yesus katakan jadi sarang penyamun. Karena itu dari sini saudara kita belajar, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada perselisihan, ya, tidak boleh apalagi ada kejahatan di dalam rumah Tuhan. Tidak boleh pelayanan, ya. Pelayanan, lingkungan ibadah harus menjadi tempat yang kudus, di mana Tuhan hadir. Dan saya tahu saudara, Tuhan tuh sangat marah loh. Sangat marah kalau kita tidak menghormati akan hadiratnya di dalam satu pelayanan. Saya pernah lihat saudara, ya, saya pernah ngalami. Pada waktu ada seorang hamba Tuhan, saudara, nih hamba Tuhan ini hamba Tuhan dari luar negeri, seorang nabi Tuhan. Saya yang undang. Beliau tamu saya. Tapi pada waktu dia menyampaikan firman, aneh bener nih orang. Marah dari mimbar dia menyerang saya. Saya kalau sudah model begitu jurusnya gampang. Saya cuma bilang ke Roh Kudus, Roh Kudus, mimbarmu suci. Ini hambamu kok pakai mimbar, bukannya nyampaikan isi hatimu, firmanmu, tapi kok nyerang ke saya nih. Apa yang terjadi? Gak lama kemudian, 5 menit, gak sampai 10 menit, tiba-tiba hamba Tuhan itu langsung berhenti khotbah. Baru mulai. Baru 10 menit, udah turun dari mimbar. Karena itu khotbah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, langsung penterjemahnya ganti. Selesai itu ada yang tanya, loh Pak, kenapa tadi Bapak khotbah kok cuma 5 menit, 10 menit langsung berhenti? Dia bilang, saya nggak tahu. Tiba-tiba Roh Kudus tegur saya, turun kamu dari mimbar. Ya. Nah ini saudara, ini yang namanya apa? Ini jangan main-main. Apalagi saudara yang namanya wilayah mimbar. Itu wilayah kudus, sudah wilayah sangat sakral. Saya sekarang sedang ada di dalam posisi yang sangat sakral. Menyampaikan firman Tuhan. Jadi juru bicara Tuhan. Penyambung lidah Tuhan. Saya tidak boleh saudara pakai mimbar ini untuk nyindir si A, nyindir si B. Nggak boleh. Sampaikan aja firman. Sesuai pengertian firman yang Roh Kudus bukakan, yang Roh Kudus singkapkan. Tidak boleh ada titipan-titipan.
Jadi seperti itu. Nah ini hamba Tuhan ini parah benar. Dia nggak tahu salahnya di mana. Ditanya, loh kenapa? Baru 5 menit, 10 menit datang. Nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus tegur, turun kamu dari mimbar. Ya, dia nggak nyadar bahwa dalam mimbar itu dia bukan menyampaikan isi hati Tuhan, tapi dia menyampaikan keinginannya. Nah, saudara, apalagi saudara kalau ada hal-hal yang kita merasa secara pribadi, bicara aja pribadi. Jangan pakai mimbar untuk kita sengaja nyindir atau menegur. Tidak boleh, saudara, ya. Karena wilayah rumah Tuhan itu wilayah yang benar-benar sakral, kudus, tidak boleh ada dosa, ada kejahatan. Apalagi sengaja kita bikin. Maka Yesus murka karena dia katakan, rumahku kamu bikin sarang penyamar. Ya. Jadi ini 3 hal, saudara, yang membuat Tuhan Yesus itu benar-benar murka kepada orang-orang yang ada di bait Allah, sehingga dia mengusir mereka semua supaya keluar dari bait Allah itu. Karena dia mau bait Allahnya itu kudus. Karena itu wilayahnya Tuhan, dan dia mau benar-benar bersih, benar-benar kudus. Tidak boleh ada orang-orang yang motivasi yang nggak benar. Tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada kejahatan. Semua harus kudus. Harus ini. Dan Yesus, saudara, benar-benar dia melakukan satu reformasi. Ya. Dia melakukan satu reformasi atas gereja, atas bait Allah pada waktu itu. Dan itu terlihat dari perkataan Yesus yang berkata apa? Dan yang mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamar. Yesus mereformasi gerejanya yang sudah menyimpang, saudara. Yang sedang menjalankan satu rutinitas agamawi belaka. Yang mereka lakukan pada waktu itu cuma rutinitas agama. Nggak ada koneknya, nggak ada hubungannya dengan Tuhan gitu. Bukan berarti korban-korban yang mereka persembahkan itu salah. Tetapi hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar satu rutinitas. Tanpa satu hubungan, satu relationship dengan Tuhan. Bukan lagi jadi rumah doa. Kalau bicara rumah doa itu berarti bicara hubungan. Ibadah sih ibadah. Tapi nggak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Hanya sekedar ritual agamawi semata, mempersembahkan korban, pengampunan dosa dan segalanya. Dan kehilangan hakikat fungsi utama gereja. Yang utama sebagai apa? Rumah doa. Bahkan dikatakan rumah doa bagi segala apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Gereja Tuhan pun hari-hari ini perlu direformasi, saudara. Supaya gereja Tuhan dimanapun di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, benar-benar kembali kepada hakikatnya yang utama dan tujuan yang utama dari Tuhan Yesus katakan, rumahku harus menjadi apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Justru kita di menara doa ini dikasih nama Tuhan apa? Menara doa segala bangsa. Seharusnya gereja itulah yang jadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan saya mau katakan, saudara, seumur hidup saya jadi orang Kristen, di dalam ibadah raya Minggu, hampir tidak pernah saya dengar pada waktu doa syafaat didoakan bangsa-bangsa. Nggak pernah. Saya nggak tahu di sini, saudara. Saya mau tanya nih, yang di sini nih, saudara sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, saudara ke gereja hari Minggu. Pernah nggak di gereja saudara waktu doa syafaat berdoa buat bangsa-bangsa? Ibadah Minggu ada nggak? Saya mau tanya, ada nggak di sini? Waktu ibadah raya Minggu ada doa syafaat kadang-kadang kan, di gereja tertentu ada. Ada nggak berdoa buat bangsa-bangsa? Ya, siapa yang gerejanya ada? Coba buka mic ngomong. Ada nggak di gerejamu? Atau gereja Bapak Ibu yang
Ada Pak. Gereja siapa itu? Hari Minggu loh, yang hari Minggu. Saya tidak bicara hari lain. Hari Minggu. Ibadah Raya Minggu. Doa syafaatnya itu doa buat bangsa-bangsa. Ada nggak? Gereja Betel. Ya. Hari Minggu loh. Saya bukan bicara hari lain. Hari Minggu ibadah raya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Hari Minggu loh ya. Hari Minggu waktu doa syafaat ada nggak? Ada tapi jarang-jarang. Ada terjadi. Yang pasti kan ada. Ya. Ada. Ya. Ada, Nah. Pak. Jujur aja, jujur ada tapi jarang-jarang kadang-kadang. Nah, jarang. Ya. Padahal Yesus katakan apa? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Berarti apa? Berarti benar-benar dalam setiap kegiatan ibadah doanya, dalam ibadah rayanya itu ada selalu doa bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa. Makanya sudah labelnya itu, brandnya itu. Rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu mengapa saudara kalau kita lihat orang Kristen hari-hari ini terlalu banyak nggak suka berdoa syafaat. Saya perhatikan aja di menara doa ini saudara. Sekarang ini udah meninggal. Begitu firman selesai perjamuan khusus kita masuk doa syafaat. Udah hilang tuh orang-orang. Khususnya yang di YouTube ya. Ya, kenapa? Karena di gereja tidak pernah dididik saudara. Seharusnya saudara di dalam gereja-gereja, di dalam ibadah raya hari Minggu, itu harus di dalam doa syafaat itu benar-benar ada porsi waktu yang cukup. Jangan hanya penyembahan aja yang banyak waktunya atau kesaksian, tapi doa syafaatnya juga harus punya porsi waktu yang cukup banyak. Dan harus berdoa bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga buat bangsa-bangsa. Ini yang Tuhan Yesus mau, saudara. Jelas perkataan Yesus. Udah nggak bisa diartikan lain lagi. Jelas, tegas. Rumahku akan disebut rumah doa bagi apa? Segala bangsa. Nah, saudara, karena hari Minggu dalam ibadah-ibadah raya itu, doa syafaat itu waktunya terlalu singkat, mungkin hanya 5 menit. Dan hanya kayak sekedar pelengkap aja, saudara. Sehingga jemaat Tuhan itu banyak tidak mengerti doa syafaat, bahkan tidak suka doa syafaat. Sehingga tidak mengerti, tidak memahami doa syafaat. Ya, kita bersyukur hari-hari ini dengan menjamurnya menara-menara doa, mulai banyak yang tertarik untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Nah, ini saudara yang betul-betul Tuhan Yesus mau direformasi dari gereja. Gereja itu harus benar-benar jadi rumah doa. Kalau rumah doa berarti banyak berdoa, saudara. Tidak boleh hanya penekanan kepada penyembahan ataupun juga kesaksian dan firman, tapi doanya kurang, ya. Porsi jam doanya, waktu doanya khususnya ibadah raya Minggu itu harus lebih diperbanyak. Dan bukan hanya diperbanyak dan tidak hanya berdoa buat Indonesia, tapi juga harus berdoa buat apa? Buat bangsa. Karena itu dikatakan labelnya rumah doa bagi segala bangsa. Jadi gereja itu labelnya harus apa? Brandnya harus jadi apa? Dikenal sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Kita menara doa segala bangsa, cocok labelnya. Kenapa? Tiap hari kita berdoa buat bangsa-bangsa. Saya nggak tahu kenapa alasan Tuhan kasih nama ini ke kita. Ya. Karena mungkin gereja kurang berdoa buat bangsa-bangsa. Persoalan-persoalan mungkin kurang berdoa buat bangsa-bangsa. Makanya menara doa kita Tuhan kasih nama menara doa segala bangsa. Ya. Nah, ini saudara yang kita betul-betul mesti mengerti ya. Supaya hamba-hamba Tuhan mulai sekarang ubah liturgi gerejamu. Ya, sediakan porsi waktu lebih banyak buat doa syafaat. Dan jangan hanya berdoa buat Indonesia saja, tapi juga berdoa buat apa? Bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh dunia, ya. Rumahku dikatakan akan disebut rumah doa bagi segala
bangsa, ya. Kemudian saudara kita lihat ayat lagi saudara di dalam kitab ya Yesaya 56 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, Yesaya 56 ayat ke-7 dikatakan di sana, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi saudara, bait Tuhan, tempat kehadiran Tuhan, seperti rumah doa ini, seperti menara doa ini, dikatakan apa? Itu gunung Tuhan yang kudus. Berarti apa? Ada satu hadirat Tuhan itu hadir di menara doa seperti ini. Dan dikatakan Tuhan berjanji apa? Akan kuberi kesukaan di mana? Di rumah doaku. Jadi saudara dan saya yang sekarang ini saudara kita berdoa di menara doa segala bangsa, Tuhan janji akan kasih apa kepada kita? Tuhan akan berikan kita yang namanya kesukaan. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi kalau di menara doa ini saudara kita benar-benar banyak berdoa. Bukan hanya buat kota-kota kita, bangsa kita, tapi bangsa-bangsa itu akhirnya jadi namanya menara doa segala bangsa sungguhan. Jangan sampai saudara kita namanya menara doa segala bangsa, tapi bangsa-bangsa kita nggak pernah doain. Ya. Nah, jadi kita setiap hari di sini saudara berdoa buat bangsa-bangsa. Walaupun kalau pagi kita fokus kepada Indonesia, malam seperti sekarang selesai firman kita berdoa buat bangsa-bangsa. Nah, kalau kita pakai banyak waktu juga untuk berdoa, maka akan namanya rumah doa. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan beri kesukaan. Siapa yang Tuhan beri kesukaan? Ya saudara dan saya ini. Yang tiap hari hadir di menara doa segala bangsa ini. Ataupun saudara yang ikut di menara-menara doa yang lain. Tuhan berjanji akan kasih kita apa? Kesukaan. Kalau dikatakan Tuhan kasih kesukaan, tidak usah tanya saudara. Sama seperti Bapak kepada anak, anak-anaknya suka apa? Nanti Tuhan kasih saudara. Ini bukan sekedar Tuhan kasih kita sukacita atau damai sejahtera. Tapi Tuhan mau kasih kita kesukaan. Apa yang membuat kita senang? Apa yang membuat kita happy? Apa yang membuat kita bahagia? Kalau kita senang berdoa, bersyafaat. Di menara doa. Ataupun di dalam gereja Tuhan. Ya, sebagai rumah doa, Tuhan akan kasih apa yang menjadi kesukaan-kesukaan kita. Kemudian dikatakan, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Korban-korban kita dikatakan akan menyukakan hati Tuhan. Itu bicara apa? Itu bicara soal pujian penyembahan kita. Itu bicara soal apa? Itu persembahan yang kita berikan. Biasanya kita kalau hari Minggu, ya kita memberikan kesempatan untuk kita yang mau memberikan persembahan, memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan. Nah ini saudara. Jadi saudara luar biasa ya. Ternyata saudara, kalau rumah Tuhan itu benar-benar berfungsi sebagaimana hakikat dan tujuan Tuhan yang mau, jadi rumah doa. Jadi tempat kita bergaul dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau bawa segala beban kota-kota kita, bangsa kita, bukan bangsa-bangsa kepada Tuhan. Tuhan janji saudara akan berkenan. Tuhan akan senang kepada segala korban-korban yang kita persembahkan kepada Dia. Di dalam gereja, dalam rumah Tuhan, dalam persoalan ataupun dalam menara doa seperti ini. Ya. Tuhan katakan, aku akan berkenan. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Karena itu saudara, mari saudara, kalau kita melihat di sini ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Bagi kita yang senang berdoa di menara-menara doa ataupun di gereja-gereja di persekutuan senang bersyafaat. Saudara, ternyata ada janji luar biasa daripada Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada saudara dan saya itu kesukaan.
Kalau Tuhan memberikan kita kesukaan, berarti apa? Tuhan sangat senang. Tuhan sangat happy. Tuhan sangat bahagia dengan apa yang kita lakukan. Ya, berapa hari yang lalu saya teleponan dengan teman saya, hamba Tuhan. Dan biasa kita kalau suka teleponan, saudara, biasanya kita saling mendoakan. Dia akan bilang, Pak Ebron doain saya juga doain dia. Ya. Dia juga akan nyampaikan nubuatan ke saya juga nyampaikan nubuatan kepada beliau. Ya. Kita saling menguatkan, saling bernubuat, tapi bukan buat-buat tuh ya. Ya. Nah, saudara, dia sampaikan pesan Tuhan begini. Ya, ke saya. Bahwa you sudah ada di rel yang Tuhan mau you kerjain. Berarti saya cuma nangkap kalau Tuhan bilang, saya ada di rel, kita ada di rel yang Tuhan mau kita kerjakan. Berarti apa yang kita kerjakan di Menara Doa Segala Bangsa, melalui doa-doa kita khususnya, itu Tuhan senang. Dan itu memang jelas, saudara. Makanya di dalam firman dikatakan, Tuhan mau berikan kita kesukaan. Ya, di rumah doa ini. Karena itu saudara percaya, ya, percaya saudara. Apapun masalah saudara yang saudara hadapi dalam hidup hari-hari ini. Kalau hari-hari ini saudara cuma fokus ke Tuhan, berharap ke Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan juga saudara ambil bagian, melakukan apa yang Tuhan senang. Yaitu ikut bersyafaat bagi bangsa-bangsa. Ikut berdoa bagi keselamatan bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan janji kasih kesukaan loh buat kita. Itu berarti apa? Kita yang punya masalah, pergumulan, persoalan. Tentu kita mau masalah kita selesai. Tentu kita mau kita ngalami terobosan, mujizat, kemenangan. Itu pasti kita alami, saudara. Karena Tuhan janji dia mau kasih kita kesukaan. Ya. Jadi percaya, saudara. Waktu kita fokus dengan Tuhan. Waktu kita berharap bersandar Tuhan saja. Dan kita mengerjakan apa yang jadi kesukaan Tuhan, bersyafaat bagi kota kita, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Maka semua masalah persoalan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Karena itu mari ingat baik-baik, ya, bicara rumah, bukan hanya bicara tempat, tapi bicara rumah Tuhan juga bicara soal diri kita. Kita inilah rumah Tuhan. Tuhan hadir dalam hati kita. Tuhan tinggal dalam tubuh kita sebagai rumah Tuhan. Tuhan mau rumahnya, itulah hidup saudara dan saya, hati saudara dan saya. Jadi apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Jadi bukan saja di dalam menara doa seperti ini, tapi secara pribadi, hari-hari dalam kehidupan kita. Bukan saja kita berdoa buat pergumulan kita pribadi dan keluarga kita, tapi kita juga mau berdoa, bersyafaat buat bangsa kita, bahkan juga dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga lengkaplah saudara. Bukan saja di menara doa kita berdoa buat bangsa-bangsa, tapi juga dalam kehidupan kita pribadi, kita juga mau berdoa buat bangsa-bangsa. Karena Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Baik saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan kita kemudian akan masuk di dalam doa-doa kita untuk bangsa-bangsa. Silakan saudara bisa mempersiapkan hosti dan anggur. Dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus malam ini. Ya. Kita akan lihat saudara firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam Matius 26. Ya. Matius 26 mulai ayat 26 sampai 28 saya akan bacakan. Saudara siapkan hosti dan anggur. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus malam ini. Sebelum kita menaikkan segala doa-doa kita. Baik doa syafaat, doa peperangan ataupun penjagaan bagi kota-kota dan bangsa serta bangsa-bangsa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih
Kami mau kembali kepada hakikat Tuhan yang Tuhan rindukan, Tuhan tetapkan agar kehidupan kami sebagai rumah Tuhan, bahkan gereja Tuhan, menara doa segala bangsa, boleh mengerjakan tugas dan fungsinya yang Tuhan senang, yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janjimu yang dahsyat dan luar biasa bahwa Engkau akan memberikan kami kesukaan di rumah doa ini. Karena apa yang kami kerjakan dengan kami tidak memikirkan ego kami, kepentingan kami, tapi kepentingan keselamatan jiwa-jiwa di kota kami, bangsa kami, dan bangsa-bangsa, itu menyenangkan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan itu dengan tekun sungguh setia. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami buat ini sangat-sangat menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau menerima segala korban-korban kami, baik pujian penyembahan kami, bahkan segala persembahan kami. Dan kami sangat bersyukur bahwa di dalam rumah Tuhan seperti ini, di dalam gunung Tuhan yang kudus, di dalam menara doa ini, Tuhan mau memberikan kesukaan kepada setiap kami. Tuhan, biarlah tore dan tanam dalam hati dan hidup kami mau menjadi rumah Tuhan. Rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, ampuni sucikan kami malam ini. Engkau jamu kami dengan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu. Biar ini jadi makanan minuman yang sungguh buat setiap kami. Amin. Kita angkat hosti ataupun roti saudara dan kita dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati, ubah roti ini jadi tubuh daging Tuhan, makanan yang sungguh buat tubuh jiwa kami. Sehingga kami percaya pada waktu kami makan, Tuhan mengganti sel-sel yang dalam tubuh kami dengan sel-sel yang baru, yang sehat dari tubuh Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan memberikan kami organ-organ tubuh yang baru, yang sehat. Kami makan tubuh Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan saudara. Kita dengar firman. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati ubah anggur ini menjadi darah-Mu. Minuman yang sungguh. Karena kami tahu darah-Mu Engkau sudah tumpahkan untuk mengampuni dosa kami, menyucikan kami, melepaskan kami dari kuasa si jahat, bahkan dosa. Bahkan darah-Mu menghancurkan segala kutuk, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati. Waktu kami minum darah-Mu Tuhan, darah-Mu akan menyatu dengan darah kami, mengalir ke dalam seluruh tubuh jiwa kami. Darah-Mu jadi perlindungan tubuh kami. Darah Tuhan kami percaya dalam nama Tuhan. Amin, 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 Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuh-Mu, kami juga sudah minum darah-Mu, menjadi makanan minuman yang sungguh buat setiap kami. Yesus. Biarlah melalui persuan dengan tubuh dan darah-Mu, kalau ada kami yang lemah, kami dikuatkan. Kalau ada kami yang sakit, kami disembuhkan. Amin. Kalau ada kami yang mengalami masalah pergumulan apapun, kami mengalami terobosan, pemulihan, mujizat daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Keluar, mengalir di dalam dan dari batin jiwa roh kami. Karena kami sudah makan tubuh-Mu, kami sudah minum darah. Amin. Tuhan, pimpin kami dalam doa-doa kami kepada bangsa-bangsa. Kami mau supaya doa kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap kami, sehingga doa kami tepat sasaran dan kami boleh membawa satu perubahan. Amin. Terjadi atas kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih untuk malaikat-malaikat Tuhan yang jadi partner kami, yang mengerjakan itu di alam roh. Melalui doa-doa kami. Dalam nama Yesus pimpin kami. Amin.